Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Parsa Nasution dari 11 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Mataram. Berikut saya akan menjelaskan biodata Sultan Agung dari Mataram atau Sultan Agung of Mataram. Sultan Agung dari Mataram merupakan Sultan Mataram keempat yang memerintah pada tahun 1613. Beliau lahir 1593 Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Dan beliau meninggal pada tahun 1645 Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Nama lengkap beliau adalah Sultan Agung Adi Prabu Hanyakra Kusuma. Dimakamkan di Imogiri. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Sultan Agung mempunyai cita-cita di antara yang lain adalah: 1. Mempersatukan seluruh tanah Jawa. 2. Mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dari cita-citanya, Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yaitu tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Ketiga, VOC menolak menghalang-halangi kapal dagang Mataram. Dan keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman yang serius. Tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap persenjataan dan perbekalan untuk melawan VOC di Batavia. Pada waktu itu, yang menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah Z.P. Kon. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumanggung Bareksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi kompeni VOC terus berusaha menghalang-halanginya. Akibat pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah kencamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan seperti pasukan di bawah Tumanggung Surah Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Adipati Mandurareja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Adipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dan dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memikul mundur semua kekuatan pasukan Mataram. Tumanggung Bareksa gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja ia alami dari pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan perang tersebut, ia mempersiapkan kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras yang berada di Tegal dan Cirebon. Pada tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram dipercayakan kepada Tumanggung Singgaranu, Kiai Adipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi tersebut diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram.
Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Tetapi pasukan Mataram pantang mundur, dan kekuatan pasukan yang mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya pasukan Mataram mengepung benteng Bommel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bommel, terpetik berita bahwa J.P. Kon. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi ini juga yang kritis, pasukan VOC semakin marah dan meningkatkan kekuatan untuk mengusir tentara Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lebih lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua dinyatakan gagal. Kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia membuat VOC semakin berambisi untuk memaksa monopoli dan memperluas pengaruh-pengaruhnya di daerah-daerah lain. Namun, di balik itu, VOC selalu khawatir dengan kekuatan pasukan Mataram. Tentara VOC juga selalu berjaga-jaga untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contoh, pada waktu pasukan Sultan Agung dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dalam melawan VOC, langsung diserang oleh tentara VOC di tengah perjalanan. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan. Namun semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing terus tertanam dalam jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Secara militer, Mataram memang tidak berhasil memaksa VOC untuk menyediakan bawahan Mataram. Sementara itu, tentara VOC sendiri sebenarnya merasa khawatir dan segan terhadap kekuatan militer Mataram. Sultan Agung yang cerdas itu kemudian menggunakan kemampuan diplomasi untuk mengakui eksistensi Mataram dan Sultan Agung sebagai yang di Pertuan Agung. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman upeti secara periodik dari VOC ke Mataram. Sementara VOC mendapat imbalan diizinkan untuk melakukan perdagangan di pantai utara Jawa. Dalam perdagangan ini, VOC cenderung melakukan monopoli. Sayangnya, semangat dan kebesaran Sultan Agung itu tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat pertama. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I itu timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanannya itu dipimpin oleh Trunajaya. Pada saat itu, kebijakan Amangkurat pertama menimbulkan kegelisahan rakyat karena buruknya cara ia memerintah, hingga akhirnya pada tahun 1674 meletuslah pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Trunojoyo, putra Bupati Madura. Akhir perlawanannya, pada akhirnya Trunajaya dapat menguasai seluruh Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Kemudian ia mendirikan kerajaan Kediri. Sunan Amangkurat pertama meminta bantuan kepada VOC. Namun sebelum bantuan datang, Trunajaya dapat merebut ibu kota Mataram. Maka Amangkurat pertama melarikan diri dan wafat di Tegal Laramun.
Lalu ia digantikan oleh Amangkurat kedua yang meminta bantuan untuk VOC mengalahkan Trunajaya. Akhirnya pada tahun 1769 Trunajaya terpaksa menyerah, kemudian ia dibunuh oleh Amangkurat. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.